Hari ini kita mau bahas kenapa Iran menjadi salah satu negara anomali di dunia. Karena saya bosan dengar analis-analis boring yang bilang itu-itu aja. Bilangnya gini, Iran tuh maju karena embargo, Iran tuh maju karena minyak, Iran tuh maju karena peradaban. Atau yang lebih lucu lagi, Iran tuh maju karena Mu'tazilah. Waduh, itu sudah saya dengar puluhan kali dan semuanya gagal menjelaskan mengapa Iran itu beda. Ada juga analis yang bilang Iran tuh maju karena orangnya pintar-pintar. Tapi kalian tahu nggak sih kalau label pintar itu sebenarnya cuma label yang sangat licin banget. Itu bisa dipakai dalam konteks apapun. Contoh nih, orang yang jago nipu dibilang pintar, orang yang jago masak dibilang pintar, jago melawak juga dibilang pintar. Jadi kalian bisa lihat kan bahwa tidak ada standar parameter yang jelas, tidak ada ukuran yang bisa kita jadikan pijakan untuk meniru. Satu-satunya informasi nih yang mungkin kita tangkap adalah bahwa pintar itu ketika seseorang terlihat lebih menonjol dibandingkan mayoritas kelompok manusia pada umumnya. Tapi itu kan tautologi, itu tidak membantu guys. Tapi yang lebih berbahaya dari sekedar analisis yang salah adalah potensi penyalahgunaan analisis ini. Sebuah analisis sembrono seperti mengatakan bahwa Iran itu maju karena embargo itu bisa dipakai oleh politikus sebagai senjata argumen untuk melegitimasi tindakan yang secara konstitusional melanggar amanah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dianggapnya bahwa wah wajar negara Indonesia itu tidak maju karena kan kita tidak pernah diembargo. Nah, kan bahaya kan? Bayangkan ya, hutan, batu bara, emas, seluruh sumber daya alam negara kita tuh habis. Tapi apa yang kita terima sebagai tuan rumah? Tidak sebanding dengan jumlah sumber daya alam kita yang sudah terkuras. Padahal amanah undang-undang jelas menyebutkan seluruh kekayaan alam digunakan dan diambil untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Narasi embargo itu guys, itu bisa dipakai untuk membenarkan pengurasan sumber daya alam. Ini kan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya, atau ini kan bentuk ekonomi kerakyatan. Padahal yang dikeruk habis itu ada di Indonesia, tapi kantor-kantor yang mengeruk habis itu pusatnya ada di luar negeri. Wah, ngeri juga kan? Nah, maka kita tidak boleh terjebak. Kita harus membedah lebih dalam. Kita harus mencari apa yang membuat Iran itu berbeda, bukan sekedar klaim kosong. Kita akan menggunakan eliminative induction ala Imre Lakatos. Metode ini tuh sebenarnya guys dipopulerkan oleh filosof sains. Kita eliminasi satu persatu variabel yang sering disebut sebagai penyebab sampai yang tersisa adalah satu-satunya faktor yang menjadi diferensiasi yang membedakan Iran dengan negara lain. Pertama, kita masukkan variabel minyak. Rusia punya minyak 3 kali lipat dari Iran. Rusia juga kena sanksi, tapi sains mereka tertekan tuh, bukan melesat. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi mereka kolaps. Irak juga punya minyak loh, tapi mereka hancur kan. Jadi minyak tuh gagal sebagai faktor kunci. Kedua, kita masukkan variabel embargo. Korea Utara tuh kena embargo 75 tahun loh guys. Lebih lama tuh dari Iran, tapi hasilnya nuklir mereka mentok. Sains terisolasi, rakyat kelaparan. Kuba kena embargo tuh 63 tahun. Mereka maju sih di vaksin, tapi tidak ada roket, tidak ada nuklir, tidak ada teknologi berat, publikasi ilmiah mereka juga tidak sekencang Iran kan. Nah, Suriah kena embargo juga tuh, hancur kan karena perang saudara. Jadi embargo gagal guys sebagai faktor kunci. Lalu apa? Saya pelajari lebih dalam, saya curiga bahwa yang membedakan Iran dengan negara-negara lain itu adalah epistemologinya atau cara mereka berpikir dan bagaimana cara mereka membangun pengetahuan. Tapi epistemologi itu kan luas banget ya. Saya juga perlu mengisolasi variabel yang paling mungkin untuk menjadi pembeda yang menentukan faktor kuncinya. Saya menemukan satu hal yang menarik yang mungkin adalah jawabannya dan ternyata kita juga mempelajarinya di pondok pesantren. Gila nggak tuh? Namanya almantik atau logika klasik. Ketika saya memasukkan variabel almantik teman-teman sebagai fondasi berpikir nasional, tiba-tiba semua data-datanya itu muncul bum 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 dengan sendirinya. Semua menjadi jelas. Oh,
Tapi kan ada yang bakal bilang, loh mantik kan juga ada bang di negara Indonesia. Yes, betul. Tapi kan mantik kita itu teman-teman cuman digunakan di pondok pesantren atau di universitas khusus membahas tentang keilmuan Islam. Sementara di Iran itu berbeda gitu. Nanti kita cek langsung datanya ya. Pertama, kita akan melihat bahwa di Iran itu juga ada loh guys yang namanya pesantren, dikenal sebagai hauza. Dan sistem pendidikan di Iran itu, ya hauza itu terintegrasi dengan STEM, sains, teknologi, teknik, matematika melalui lembaga yang disebut SAMT. Nah, lihat kan? Terintegrasi kan? Nah, lalu kita cek langsung kurikulum dari hauzanya itu, pondok pesantrennya. Lihat nih urutannya ya. Nomor satu itu adalah al-mantik. Bukan fikih duluan, bukan tafsir duluan, bukan akhlak duluan, tapi logika. Kenapa bisa begitu? Ya karena logika itu memang menjadi pondasi teman-teman. Dan coba cek di bagian bawah nih, filsafat Islam. Inilah teman-teman kenapa mereka itu sanggup mengintegrasikan sains dengan agama itu secara berdampingan karena pondasinya adalah logika yang sifatnya universal, bukan doktrin tertutup. Nah, jika teman-teman yang sekarang mengkaji keilmuan Islam, epistemologi ilmu Islam, terus menganggap bahwa mana bisa sains bersatu dengan agama, gitu kan? Kalian perlu mempelajari filsafat Islam. Nanti kalian akan memperdalam ilmu pengetahuan yang jauh lebih berbeda dan kalian akan melihat Iran sebagai contohnya. Bahkan di sini tuh dijelaskan teman-teman. Ini itu adalah pondasi berpikir mereka. Sebelum mereka belajar apapun, mereka belajar bagaimana cara berpikir yang benar. Kita cek aja tulisan dari Dr. Muhammad Reza Deshiri. Ini tuh perwakilan tetap Iran untuk UNESCO. Di sini beliau menjelaskan bahwa filsafat itu bahkan diajarkan sejak masih anak-anak, bukan menunggu kuliah, bukan menunggu dewasa, tapi sejak kecil. Mereka dilatih untuk bertanya, bernalar, dan mencari konsistensi logis. Lalu kita cek lagi data dari Universitas Tehran. Kampus College of Arabi di Qom ini adalah jembatan fisik antara pusat sains dan pusat agama. Fakultas teknik dan fakultas filsafat Islam berdiri dalam satu atap. Mahasiswa teknik dan mahasiswa filsafat belajar di kampus yang sama, di kota yang sama, Qom, pusat hauzah atau pondok pesantren mereka. Nah, data ini tuh juga menjelaskan bahwa Iran itu mengintegrasikan ilmu agama dan sains itu sejak dulu kala. Bukan proyek baru, bukan pencitraan. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sepertinya guys, Golden Age itu sepertinya tidak pernah putus. Ia hanya shifting. Pusat peradabannya yang sebelumnya Baghdad jadi sekarang di Iran. Dan sebelum kalian menghujat saya dengan mengatakan, wah Syiah itu bukan Islam bang. Nah, mendingan kalian pelajari dulu deh definisi Islam itu apa. Karena kalau definisi Islam adalah ketundukan kepada Allah, maka ilmuwan Iran yang membangun roket dengan niat untuk kemaslahatan umat, apakah mereka tidak tunduk? Jangan terjebak pada label, fokus kepada substansi guys. Hasil dari integrasi filsafat, agama, dan sains itu tadi teman-teman lewat mantik ya, kita lihat outputnya nih. Yang pertama sains, kita cek data yang ini. Lebih dari 2.500 peneliti Iran tuh masuk dalam daftar top ilmuwan dunia. Ini basis datanya bukan blog ya. Ini basis datanya tuh Scopus dan Elsevier. Bukan data abal-abal nih. Cek lagi data yang ini. Dari Stanford University. Tahun 1997. Publikasi ilmiah Iran tuh hanya 1.000 per tahun. Tahun 2018. Waduh, 50.000 lebih. Ini gila banget guys. Ini tuh lompatan eksponensial. Tidak terjadi di negara embargo yang lain. Memang data Stanford ini teman-teman menunjukkan sentimen negatif. Mereka tuh menuduh bahwa Iran ini publikasinya naik kenceng karena publish or perish. Padahal publish or perish itu terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada sebuah istilah yang terkenal keren nih sekarang ini. Namanya krisis replikasi. Itu bukti bahwa publish or perish itu sebenarnya nggak terjadi di Iran doang, seluruh dunia. Lalu kita cek dari data yang ini, itu adalah analisis kontrafaktual dari Arkif. Terbukti bahwa sejak 1970-an tuh lah guys, publikasi Iran itu sudah anomali. Artinya mau ada embargo atau tidak ada embargo, itu Iran itu loh bakal tetap anomali. Karena memang fondasinya itu mantik dan filsafat Islam itu sudah tertanam sejak awal sebagai fondasi berpikir mereka. Dan lihat bagaimana logika mantik ini teman-teman dihargai di tingkat global. Kan bisa cek ya,
website yang ini ya, itu bahkan loh ada penghargaan khusus untuk logika di Iran. Mereka ini serius banget loh tentang logika. Saya belum mendengar itu di negara ini kan. Wah, ini menyedihkan sekali ya guys. Lalu kamu ingin tahu lagi yang lebih gila? Nah, ini Dr. Hanif Amin Bedohi. Kuliah di Tehran, doktor di Munich, spesialisasi persimpangan logika, metafisika, dan filsafat alam. Dan sekarang Universitas Jerman itu membayarnya untuk mengajarkan logika Ibnu Sina. Bahkan penerbit The Gruyter yang menerbitkan karya Kant, Nietzsche, Hegel itu akan menerbitkan bukunya tentang kritik Suhrawardi terhadap Aristoteles. Mantik ini diakui setara dengan transisi keilmuan logika barat. Selanjutnya, kita akan melihat mantik ini bekerja dalam pengambilan keputusan politik Iran, khususnya tentang senjata nuklir. Dari data ini, bahkan ditulis loh ya oleh pihak yang simpatik terhadap Iran. Mereka itu mengakui bahwa Barat ini bingung logika macam apa yang Iran gunakan ini. Karena logika Barat itu guys selalu berbicara tentang untung rugi, cost benefit. Tapi logika Iran, kalau nuklir haram ya haram, itu titik, itu konsistensi logis. Itu ciri ilmuwan dan ulama yang paham al-mantik. Bahkan musuh mereka itu mengkonfirmasi bahwa cara berpikir Iran itu tidak umum karena seluruh dunia itu menggunakan epistemologi logika barat dan dianggap epistemologi logika keislaman itu sudah ketinggalan zaman lah gitu. Buku Beyond Eurocentrism ini tuh mengkritik epistemologi ala barat. Ini tuh membuktikan bahwa Iran itu menggunakan epistemologi yang berbeda dan justru mereka memberikan alternatifnya. Lalu ini yang jauh lebih mengguncang lagi nih guys. Jika ilmu mantik ini kuno ya, misal. Tapi kenapa? Coba kalian buka katalog perpustakaan Princeton University dan ketik Al-Mantik Al-Muzaffar. Ya tuh muncul di rak logik. Bukan rak klinik, bukan rak studi agama. Ini tuh masuk di rak logika loh. Gila nggak tuh? Cek di bagian Firestone Library. Itu artinya guys, itu bukan buku lusuh, bukan buku berdebu. Itu buku yang masih aktif dan dibaca, dikutip, dan diperbincangkan oleh para ilmuwan yang ada di barat. Ini tuh bukti bahwa mantik itu adalah logika universal, diakui oleh pusat peradaban barat sekalipun. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Iran tuh tidak maju karena minyak, Rusia punya lebih banyak tapi sainsnya tertekan. Iran tidak maju karena embargo, Kuba dan Korut lebih lama tapi stagnan. Iran tidak maju karena pintar, karena itu cuma label kosong. Iran tuh maju karena pondasi berpikir mereka, mantik, logika dasar yang diajarkan sebagai operating system di otak mereka sejak awal, sejak dini. Ini diintegrasikan dengan sains modern, diakui oleh universitas top dunia, menjadi sumber konsistensi dalam kebijakan mereka. Ingat, untuk mengalahkan musuhmu, kita harus tahu dulu bagaimana cara mereka berpikir. Karena ini tuh bukan cuman perang rudal, ini juga perang logika. Gimana guys? Siapkah kita memanggil para ulama-ulama kita dari pondok pesantren untuk mengajarkan al-mantik di seluruh level pendidikan? Jangan bilang ini ilmu agama guys. Ilmu mantik itu adalah ilmu yang bisa kalian pelajari apapun agamamu, karena ini adalah ilmu logika dasar. Ini universal dan ini telah terbukti melahirkan peradaban. Iran adalah contohnya. Dan setelah itu mari kita sambut Golden Age yang baru dan logika sebagai panglimanya guys.